Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Maryam ayat yang ke-77 sampai dengan 80. Ayat yang ke-77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aital ladzi kafara fi ayatina wa qala lautayanna mala wa walada. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Tafsir ayat yang ke-77, maksudnya tidaklah engkau heran terhadap kondisi orang kafir ini yang menggabungkan antara kekufurannya terhadap ayat Allah dan pengakuannya bahwa dia akan diberikan harta dan anak di akhirat kelak. Maksudnya dia menjadi penghuni surga. Ini termasuk hal yang sangat aneh. Kalaulah dia seorang yang beriman kepada Allah kemudian melontarkan pengakuan ini, tentulah masih bisa diterima. Ayat ini meskipun turun berkaitan dengan orang kafir tertentu, dia adalah Al-As bin Wa'il sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari nomor 4735 dari Khabbab. Namun mencakup semua orang kafir yang menyangka bahwa dirinya di atas kebenaran dan termasuk penduduk surga. Ayat yang ke-78, At-tala al-ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Adakah ia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Tafsir ayat yang ke-78, maka Allah berfirman untuk mencelanya dan menyatakan kedustaannya. At-tala al-ghaib, adakah dia telah melihat yang gaib? Maksudnya apakah ilmunya melingkupi hal-hal yang gaib sehingga dia dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan bahwa termasuk dalam lingkup yang akan terjadi yaitu dia akan diberikan kekayaan dan anak pada hari kiamat. Amittakhadha indar rahmani ahdan, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah bahwasanya dia akan memperoleh sesuatu yang diucapkan itu. Pengertiannya tidak ada sedikit pun yang nyata, maka dapat diketahui bahwa dia telah mengada-adakan kebohongan, berbicara tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Klasifikasi dan pengulangan ini merupakan bentuk konsekuensi logis dan penegakan hujjah yang benar-benar tegas. Sesungguhnya orang yang mengaku bahwa dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat di sisi Allah, maka dia tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, perkataannya itu bersumber dari pengetahuan tentang hal-hal gaib di masa yang akan datang. Dan perkara ini sudah diketahui bahwa ini hanya milik Allah semata. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib di masa yang akan datang, kecuali peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah kepada para rasulnya. Kedua, sang pengucap adalah orang yang sudah membuat perjanjian dengan Allah dengan beriman kepadanya dan mengikuti para rasulnya yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi para pelakunya. Dan dia menetapkan bahwa mereka adalah para penduduk akhirat yang selamat dan beruntung. Jika kedua hal ini tidak ada pada orang-orang kafir itu, maka dapat diketahui kepalsuan pengakuan tersebut. Ayat yang ke-79, Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namaddu lahu minal adzabi madda. Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang dia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Tafsir ayat yang ke-79. Oleh karenanya Allah berfirman, Kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya faktanya tidak seperti yang mereka sangka. Orang yang mengucapkan hal itu tidak memiliki ilmu tentang perkara-perkara yang gaib, karena dia orang kafir yang tidak memiliki ilmu risalah-risalah para rasul. Dan dia pun tidak membuat janji dengan Allah karena kekufurannya dan ketiadaan imannya. Bahkan dia pasti menerima keadaan yang sebaliknya dari apa yang diucapkannya itu.
Dan ucapannya itu ditulis dan dijaga agar mendapatkan balasan dan dihukum atas dasar itu. Karenanya Allah berfirman, sanaktubu ma yaqulu wa namaddu lahu minal adzabi madda. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Maksudnya, kami akan menambahkan berbagai jenis azab sebagaimana kian bertambahnya kekeliruan dan kesesatannya. Ayat yang ke-80, wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Tafsir ayat yang ke-80, wa narithuhu ma yaqul, dan kami akan mewarisi sesuatu yang dia katakan itu. Maksudnya, kami mewarisi harta dan anak, sehingga dia keluar dari dunia seorang diri, tanpa harta, keluarga, tanpa pembela, dan tanpa penolong. Wa ya'tina fardan, dan dia akan datang kepada kami seorang diri, maka dia menyaksikan keburukan azab yang merupakan balasan bagi orang-orang yang semacamnya dari kalangan orang-orang zolim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.